Penduduk dari negara ini adalah berbagai jenis hewan dan dipimpin oleh hewan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainia Feda Rahma dari kelas 10 4 dan absen 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang telah saya baca, yaitu sebuah novel yang berjudul Animal Farm. Nah, novel ini ditulis oleh George Orwell pada tahun 1945, dan novel ini merupakan versi terbitan dari Siramedia yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, novel ini memiliki 160 halaman yang mana itu cukup singkat ya, bisa dibaca dalam sekali duduk. Nah, menurut saya membaca novel ini cukup menghibur ya, karena novel ini merupakan novel fabel tentang satir politik yang mengangkat tema penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ceritanya tentang sekelompok hewan di sebuah peternakan yang memberontak melawan pemiliknya karena mengharapkan kehidupan yang lebih adil. Pemberontakan ini awalnya dimulai dari satu hewan, yaitu babi, yang merasa bahwa kehidupan hewan-hewan di peternakan itu tidak adil. Dia merasa bahwa kehidupan hewan-hewan di sana tidak bebas dan menyedihkan, seperti contohnya ayam. Ayam memproduksi telur setiap harinya, tetapi telur tersebut juga pada akhirnya akan dikonsumsi oleh manusia. Maka dari itu, hewan-hewan merasa bahwa manusia merupakan ras yang hanya bisa mengkonsumsi tanpa bisa memproduksi. Mereka semua merasa telah melewati penderitaan yang sama. Maka dari itu mereka mulai bekerja sama dengan dilandasi dengan rasa nasionalisme, dan pada akhirnya mereka berhasil mengusir manusia dari peternakan tersebut. Nah, setelah mereka berhasil mengusir manusia dari peternakan, dua ekor babi yang bernama Snowball dan Napoleon membuat semacam peraturan untuk mencegah kembalinya manusia ke peternakan tersebut. Yang terutama yaitu peraturan yang ketujuh, yaitu all animals are equal, yang artinya semua binatang itu setara. Nah, awalnya revolusi ini berjalan dengan baik, namun seiringnya waktu, Napoleon berubah menjadi otoriter, menyingkirkan Snowball, dan memanipulasi aturan demi kekuasaannya sendiri. Banyak sekali hewan di peternakan yang hanya bisa pasrah tanpa mempertanyakan kebijakan dari si Napoleon tersebut. Nah, mereka nggak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang dieksploitasi. Pada akhirnya, peraturan semua binatang itu setara berubah menjadi all animals are equal, but some animals are more equal than others. Yang artinya, semua binatang itu sederajat, tetapi beberapa binatang lebih sederajat daripada yang lainnya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya isi dari novel Animal Farm dari si George Orwell ini. Lalu kita lanjut membahas kelebihan dan kekurangan dari buku ini ya. Pertama-tama kita bahas kelebihan dari buku ini dulu. Jadi yang pertama, setelah saya baca novel ini, saya merasa bahwa terjemahan dari penerbit Siramedia ini bagus sekali ya. Bahasanya ringan dan mudah untuk dipahami. Lalu kelebihan lainnya si George Orwell ini menggambarkan setiap karakter dari novel ini menggambarkan sifat manusia dengan baik. Seperti contohnya karakter mayor tua dengan sifat berwibawa dan sosok yang tua. Lalu ada juga karakter si boxer, yaitu si kuda jantan yang penuh dengan kerja keras. Nah, untuk kekurangan dari novel ini mungkin novel ini dapat membuat pembacanya merasa pesimis ya, karena novel ini menggambarkan bagaimana kekuasaan dapat mengubah seseorang menjadi lebih egois. Nah, karena itu mungkin beberapa pembaca dapat merasa pesimis setelah membaca novel ini. Nah, untuk manfaat dari buku ini mengajarkan kita betapa pentingnya untuk bekerja sama, berperilaku adil dan setara, dan juga tanggung jawab pada saat memimpin. Mungkin sekian dari video literasi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.